stand up tuh way out dari seorang Diki Divi, seorang Diki itu kehidupannya mau dibawa kemana. Sampai nanti gue meninggal, gue pengen ada tetap orang taunya Diki Komika. Lu sendiri ketika lu dikeluarkan di 8 besar, what goes in your mind? Kecewa banget. Gue nggak tahu arahnya kemana dia bikin gue, atau mungkin semuanya bagus harus ada yang close message. Itu siapa ya yang kita korbanin gitu? Ya, Diki aja kali gitu. Kadang tuh nyokap adalah sedikit kecewanya, dalam artian kecewa ke anaknya, kok semua jalan yang lu pilih kagak ada yang bener, bagaimana sih? Padahal udah gue redoin nih anak, gimana sih? Terus nyokap bilang gini, apaan sih stand up udah kerja yang bener dah gitu. Udah yang bener-bener aja kerja yang kelihatan tiap bulan gitu kan. Biasa kecewanya orang tua gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Kayaknya itu ya, value kita atau nilai harga diri kita itu ditentukan sama apa yang kita kerjakan dan apa kesuksesan kita. Kita baru diterima banget bahkan sama keluarga sendiri ketika kita mempunyai achievement. You know, Berasa betul itu. jadi gue kalau misalnya nggak punya identitas sebagai seorang VJ atau gue sebagai bahkan ketika gue cabut dari Indonesian Idol pun kayak itu ada beberapa bahkan orang-orang sekitar gue yang sayang sama gue, mereka takut ketika gue memutuskan cabut dari Indonesian Idol karena nanti merekanya jadi nggak jelas gitu. Ketika ditanya Daniel sekarang ngapain? Oh ada lah, dia lagi keluar negeri sama kakak iparnya atau apa. Jadi ngebluff ya. Sama aja jadi ngebluff gitu. Jadi kayak mereka sendiri juga jadi bingung harus ngomongin apa. Tapi I think gue bersyukur banget kalau dalam hal gue bisa menemukan security bukan lagi di dalam kerjaan atau status gue atau jabatan gue itu siapa, tapi di diri gue sebagai seorang manusia yang emang kalau ngobrol sama lu emang enak. You know what I mean? Like lu suka sama gue bukan karena guanya adalah seorang Daniel Mananta yang sebagai host inilah atau sebagai apa, tapi karena Daniel ini asik gitu dan kayaknya kalau misalnya gue ngobrol sama dia ya menyenangkan aja gitu. Jadi apa adanya banget gitu, bukan ada apanya gitu. Tapi gue ngerti pada saat itu ketika gue lagi insecure, gue mati-matian harus menjadi secure dalam achievement yang gue punya. Dan mungkin kalau dari kacamata lu adalah stand up comedy. Itu kayak oke, gue buktiin nih kalau misalnya gue bisa jadi seseorang. Stand up itu Daniel, stand up tuh kayak pintu gerbang. Stand up tuh way out dari seorang Diki Divi, seorang Diki itu kehidupannya mau dibawa kemana. Stand up itu gerbang pembuka untuk segala hal yang sampai sekarang seorang Diki jalanin. Saya dapat ini, ya stand up. Makanya embel-embel Diki Divi Komika itu yang mungkin yang sampai nanti gue meninggal, gue pengen ada tetap orang taunya Diki Komika. Itu yang gue bawa. Bukan nanti. Lagi Diki vokalis G9 band, bukan. Jadi udah itu kayak Diki yang komika yang orangnya tuh lucu. Ya udah tuh sampai mungkin gue udah nggak ada, gue pengen dikenal sebagai kayak gitu. Jadi sangat seneng, gue sangat bersyukur banget bisa masuk ke dalam komunitas stand up, bisa membesarkan nama gue, tempat gue belajar, tempat gue punya circle terbaru di dalam pergaulan pertemanan yang dimana nilai-nilainya semua positif, bahkan banyak ilmu di dalam. Semuanya kalau lagi pada ngumpul semua jadi guru buat gue gitu. Padahal secara rata dia sama-sama sumuran, tapi kalau misalnya ilmu mereka tuh nggak pelit buat berbagi gitu, buat cara nulis, cara apa. Itu yang bikin gue tuh sama komunitas ini tuh kayaknya wah ini keluarga banget, ini family banget. Karena sampai kapanpun di posisi kita yang udah jauh, mungkin udah lebih terkenal dibanding teman-teman yang masih stand up, mereka tetap ngerangkul kita gitu. Mereka tetap di grup tetap aktif, nanya-nanya gitu, kapan bisa ngumpul lagi sampai sekarang. Itu yang bikin gua tuh sama stand up tuh cinta banget. Orang kan ngelihat lu di Suci 5. Bener? 5 bener ya? Suci 5. Suci 5 gitu kan. Dan di Suci 5 itu
kayaknya wow, Diki Divi, like dan orang-orang mengenal lo. Tapi sebenarnya dari pertama kali lo open mic di mana tadi, di Jakarta Barat yang Ya, stand up Indo Jakbar. Iya, stand up Indo Stand up Jakbar, Indo Jakbar. sampai akhirnya ke Suci 5 itu berapa lama? Berapa lama ya Bang? LKS. Jadi gue tuh audisi ada salah satu kompetisi juga, kompetisi stand up dan di Kompas namanya LKS, Liga Komunitas Stand Up. Itu gue lolos di open mic ketiga, di mana open mic ketiga untuk standar seorang komika itu belum nemu lucunya. Masih terlihat di atas pasti nggak lucu, dragging, pasti turun, komput lagi, nulis lagi. Tapi gue di open mic ketiga, di mana saat itu kondisinya gue gantiin salah satu komika yang nggak bisa ikut, yang ada cuma Diki. Ya udah dah Diki, gue ikut audisi itu, lolos malah. Orang TV-nya malah suka ya Bang ya. Itu yang bikin gue kaget, cepet amat gue, harusnya gue ngerangkak dulu nih baru bisa begini, baru bisa begini. Jadi kayak kalau gue ngerasa bayi yang baru dilahirkan itu kayak gue baru keprot, udah langsung bisa jalan tuh kayaknya gitu. Iya. Fasenya gitu, Daniel, gue ngerasanya analoginya seperti itu kayaknya gitu. Harusnya kan gue belajar gini, pegang-pegang dulu. Ini enggak, udah langsung lari aja. Bisa moonwalk ya. Iya, udah bisa moonwalk ke belakang gitu kan, belakang ke cawang, tiba-tiba jauh banget. Itu kayak gue rasa anjir cepet banget, instan banget gitu. Karena ini udah kompetisi TV. Gimana ini udah ini ya, apa ya, momen ini tuh ditunggu banget sama komika-komika sebelumnya yang udah lahir sebelum gue. Dan gue bukan orang lama, gue orang baru ke open mic ketiga. Open mic itu kan ajang latihan para komika untuk ngetes materinya pas atau tidak dibawakan di umum nanti. Nah itu kayak kalau orang ngeband tuh di studio, kalau komika tuh ya open mic gitu. Open mic itu ajang latihan gue, ternyata di open mic ketiga gue diterima sama orang TV suka, langsung gue ikut kompetisi di TV, Liga Komunitas Stand Up. Gokil. Dan di Liga Komunitas Stand Up gue jadi kayak alhamdulillah di setiap pertemuan battle ngelawan stand up Indo dari daerah-daerah Indonesia itu gue selalu MVP. Lu ngebawain materinya apa? Yang lebih yang relate di kehidupan sehari-hari aja. Oke. Kayak ditilang, kayak mobil apa segala macam. Ya yang enteng-enteng aja gitu, enggak pernah yang terlalu berat. Ya, ternyata itu yang bisa diterima. Dan akhirnya masuklah si Suci 5 dan orang-orang semuanya udah kayak memperhitungkan, wah ini sih Diki Divi sih yang bakal menang sih. Iya. Tapi ternyata lu keluarnya eliminasinya di ke 8 ya? Iya 8 besar. Iya. 8. Udah close mic di situ. Like again ya, maksudnya kayak kalau gue jadi lu nih, gue ngerasa wah udah band gagal, 2 band gagal, gak pernah diundang ke Dahsyat gitu. Iya. Gue udah mau gue udah masuk di Suci gitu kan, tapi ternyata gagal juga gue gak jadi pemenang gitu. Iya. Mungkin my inner dialog itu akan ngomong ke diri gue sendiri, ya Neil, this is classic lah. Emang lu ditakdirkan untuk bla 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 kayak gitu. Jadi apa-apa. Tapi gitu. Jadi lu sendiri ketika lu dikeluarkan di 8 besar, what goes in your mind? Kecewa banget gitu kan, karena gue udah kayak nulis di secari kertas dan gue masukin ke dalam otak gue. Gue punya target setidaknya 5 gitu. Kan target gue gitu kan. Tapi ternyata gue goyang secara perform, ada beberapa teknis di lapangan ketika lagi stand up yang bikin gue kecewa gitu, yang kenapa gue harus membawakan setlist itu gitu kan segala macamnya. Sorry, gue gak ngerti. Yang itu tadi gue agak roaming tuh. Jadi lo padahal kan setlist lu yang nulis, lu yang punya. Iya, tapi gue yang nentuin. Lu kecewa sama setlist lu sendiri? Karena beberapa menit sebelum perform, gue screening lagi dan ada dari teman-teman kreatif yang bilang, Diki harus rubah setlist, kalau bisa dirubah deh gitu. Tidak ada persiapan, rubah setlist, tidak yakin dengan materinya, akhirnya goyang dan tidak lucu. Itu yang bikin gue tuh mau marah sama TV, tidak mungkin. Gue nggak tahu arahnya kemana dia bikin gue, atau mungkin semuanya bagus harus ada yang close match. Saat itu siapa ya yang kita korbanin gitu, ya Diki aja kali gitu. Sempet dan gue mikir kayak gitu juga gitu kan, karena patokan gue adalah
Berhasilnya di stand up ya harus 1, 2, 3 Ya. gitu. Gue mikirin kayak gitu. Close di 8, tapi terjawab ketakutan gua, nggak seperti apa yang gue pikirin sebelumnya, tadi yang kayak lu pikirin. Karena di apa, Kompas itu, kompetisi masih berjalan Suci 5, tapi gua close mic di 8 dan gua udah punya off air ke luar kota. Mmm. Ternyata yang jadi patokan itu nggak 1, 2, 3, kalau memang jadi kalau dalam istilah kompetisi Suci itu ada people champion. Mmm. People champion tuh kalau dalam kompetisi kan ada Siapa dia yang nggak juara tapi dipilih masyarakat, iya, disukai masyarakat. disukai aja gitu Ya. dan alhamdulillah gitu di kompetisi itu Lu jadi people's champion ya? iya, people champion-nya tuh Diki sama, ini Wira, sama Wira 2 orang, sama si Mmm. Wira gitu kan. Jadi, di mana-mana walaupun dia nggak juara tapi, banyak, apa yang suka, banyak followers-nya, banyak yang Mmm. seneng dengan cara dia stand up. Itu yang jadi, eee apa ya, keyakinan gua kayaknya, nggak, kompetisi ini bukan segalanya. Mmm. Kompetisi ini ya jembatan juga, kompetisi ini adalah tempat gua belajar, pembentukan mental, terus, persiapan dari segala, hal yang bakalan gue lakuin di dunia entertain, ya Mmm. ini dia, Mmm. pembukanya ya dari stand up ya ini, di Suci ini gitu aja. Ya. Terus punya modal orang udah mulai, denger siapa Diki ya dari Dari Suci Suci juga? 5 gitu ya, Mmm. modal kita gitu kan, etalase. Mmm. Kalau iya, kalau gua ngerasa sampai sekarang gua bisa di Suci, gua bisa di mana itu buat gua tuh, etalase hidup gua kalau gua mau jualan gitu kan, orang lihatnya bagus. Ya. Ya Suci 5 kompetisi walaupun tidak juara, gua punya, background pernah belajar di Suci Ya. gitu, sampai sekarang gua ngerasanya kayak gitu. Kenapa lu pernah pernah mempunyai dialog sama Tuhan nggak soal, soal ini? Kenapa kenapa cuman sampai 8 besar? Kenapa nggak dibiarkan menang? Ini, Kenapa rencana Tuhan seperti ini gitu untuk Diki Divi? ya yang lucu gini Daniel, jadi, gua tuh kan bukan gimana ya, iyalah gue merahasiakan gitu kan, maaf mama, jadi gue merahasiakan ke nyokap gitu kan, kadang tuh, nyokap adalah sedikit kecewanya dalam artian, kecewa ke anaknya, "Kok, semua jalan yang lu pilih, kagak ada yang bener bagaimana sih? Padahal udah gue redoin nih anak gimana sih?" Gitu. Jadi, ada ketakutan terbesar ketika gue ikut stand up. Dan itu yang ketika gue open mic tiap Jumat, tiap malam malah gue open mic gitu kan, di komunitas-komunitas yang berbeda. Dan itu kalau pulang open mic tuh malam jam 2 setengah 3 baru sampai rumah. Wow. Karena setelah open mic kita masih duduk lagi di kafe-kafe atau gimana buat nulis materi bareng, ketawa bareng, Mmm. baru pulang. Nyokap tuh mempertanyakan, "Ngapain sih pulang tiap malam sampai jam segini ngapain? Apa alasannya ya?" Nyokap mana tahu stand up, "Apa sih stand up?" katanya. Ya. "Apa sih open mic? Nggak mungkin gua ada Ya. effort buat ngejelasin setengah jam tentang itu semua," gitu kan, alasan gua pulang malam gitu kan, nongkrong gitu. Makin Dan gak jelas. makin gak jelas lagi tuh nyokap makin yakin gitu kan, wah ini pasti ke mana-mana nih anak gitu kan, bandel pasti nih gitu kan. Nah sampai akhirnya, udah masuk ke Suci, LKS aja juga komunitasnya, stand up tuh nyokap belum belum terlalu Belum tahu? aware banget gitu. Mmm. Pernah cerita, sore-sore terus nyokap bilang gini, "Apaan sih stand up udah kerja yang bener dah," gitu. Biasa kecewanya orang tua gitu, biasa Ya. gitu. "Udah yang bener udah sama Sali dah, sama siapa kayak gitu." Sama Sali tuh suaminya Kak Dewi, ya abang Mmm. ipar gua. Dia bilang, Mmm. "Sama Ali dah sono balik kerja apa kek dah gitu yang bener, udah yang bener-bener aja kerja yang kelihatan tiap bulan," gitu kan, karena Mmm. biasa gitu, konvensional gitu kan Enggak? sekali. Iya mah, "Udah dah gitu, udah nge-band kagak, apa kagak segala macem, udah yang bener-bener aja udah, emang lu kagak mau kawin?" Gitu kata nyokap gitu, diomelin mulu. Iya mah," gitu. Itu yang bikin gue tuh nggak pernah jujur kalau gue tuh ikut stand up. Di LKS gue nggak cerita. Malah, pas di Suci show keberapa ya yang, Mamah sama Kak Dewi baru datang untuk nonton, itu juga Kak Dewi yang bujuk. Jadi gue Oh. ceritanya ke Kak Dewi doang. Oh. Kak Dewi tahu gue udah di show keberapa, diajak nyokap. Mmm. Di situ nyokap sambil nonton dan itu beat yang membuka orang Indonesia sekarang tahu kalau gue dipanggil sama Neng, di situ. Ah. Mama sih dipanggilnya Neng, gini dah tuh gitu, grrrr ketawa, padahal Ya. itu bukan setlist gua, bang ya? Oh itu Iya, bukan setlist tuh? bukan setlist gua, cuman gua Karena ada nyeletuk nyokap di situ? betul betul, Ah. karena ada nyokap dan Kak Dewi gitu kan. Heeh. Di situ nyokap ngomong ke Kak Dewi, gini dia ngomong, "Ya Allah Wi, anak mama nggak percaya dah, dia bisa begini ya, berarti dia dari kemarin nggak cerita dong ke mama?" Terus Kak Dewi bilang, "Iya mah dia takut," gitu.
Oh, itu dia ngapain? Emang ngapain pada ketawa? Emang mama manggilnya Neng katanya gitu. Gitu ya mungkin Neng pakai cewek kali mah gitu. Oh, iya. Nah dari situ baru, nyokap udah mulai kayak, "Oh udah dikit stand up," ya udah dah gitu emang udah ada DNA buat ngebanyolnya kali dari nyokap, Mmm, dijalanin udah mama ridoin. baru dapet ridhonya tuh Gue ya? dapet ridho. Dan gue Oke. dari sampai sekarang mau apapun itu pekerjaannya dulu dari zaman nge-band, dari zaman kerja, dari kerja di restoran, di hotel segala macam, apapun itu gue selalu start sampai gue udah menikah, gue selalu memulainya dengan menelpon mama. Wow. Kayak ada program baru, ada program apa gitu, mama dari apa, tetep gue harus lapor, "Mah, Mmm, mama lagi ngapain?" "Lagi ini, Mah, minta doanya, minta ridhonya ya." "Ada apa Neng?" "Diki dapat program baru nih." "Oh ya udah." Dia doa ada tuh, "Ya Allah, ini mama doain ya, sekarang Diki udah dapet ridho mama, mudah-mudahan panjang." wow. Apaan aja kerjaannya dia. Dulu zaman nge-band juga, "Mah, Diki mau nge-band di kampus di UNJ nih, doain ya." "Yah, mama doain biar berhasil, Wow. nggak lupa liriknya, mama doain supaya suaranya bagus, jangan minum es, entar suara lu jelek," katanya. "Iya Mah, makasih ya Mah." Padahal dia nggak tahu kalau nge-band kan dandan ya. J-Rock kan, visual 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 K K kan gitu ya, gila, Visual K. Visual K mah dandannya 3 Heeh. jam, nge-band-nya 2 lagu. Banget udah tuh mah. Band Bro, Regis. gue juga dandan. Bro, bro, gila bro, parah Iya, bro. iya zaman itu, udah ya please jangan Ja dihakimi. Iya, gila, udah zaman itu, gila gue ikutan dandan juga putih gitu, aduh berasa paling keren norak, parah bro. norak abis, berasa paling keren. Berasa udah paling Berasa keren paling keren, bro. sekarang kalau misalnya kita lihat fotonya ya, Allahu Akbar. Kepala kuning banget kayak calo samsat itu. Ampun, ampun dah. Iya gitu, jadi gue selalu, apapun itu bentuknya gue memulai dengan menelpon mama. Bahkan mmm, di saat, sampai di KDV yang sekarang ini pun, ya pekerjaan apapun. Bukan gue, menomorduakan istri, bukan. Cuman itu memang habit yang seorang Diki lakukan dari dulu ya sampai sekarang yang ya, nggak bakalan gua lepas. ya, ya, that's beautiful. Kalau gue melenceng ke narkoba itu bukan karena pressure stand up. Itu dikarenakan punya duit banyak terus tinggal di luar nggak sama orang tua. Lu nggak sholat tapi ATM lu banyak. Nggak sedekah tapi rumah lu gede, lu punya apartemen makin aja bergelima gitu. Dikasih terus nikmat kayak gitu yang bikin kita tuh malah makin jauh. Gue makin lupa sama orang tua, dosa Ya, gue banyak ke komunitas yang membesarkan gue lupa teman dekat, lupa segala macam. Wah hidup dengan dunia sendiri gitu. Satu momen tuh kayak lagi mabuk, nyokap nelfon, berangkat. Dia lagi ngapain sih? "Hah, lagi di rumah teman mah." "Oh, nggak tahu kan mama, hatinya nggak enak aja ngapa ya?" Gue langsung, gila bro, beneran bro, beneran hebat bu feeling keluarga bro, feeling mama tuh. ya,